Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ya, biar tahu vlog-vlog berikutnya tentang aku. Terima kasih. Nah, hari ini aku mau ngejelasin tentang kehamilanku. Jadi kemarin kan sempat masuk rumah sakit 2 hari karena didiagnosa ternyata mengalami keracunan kehamilan. Jadi apa sih keracunan kehamilan? Yang saya tahu, mohon maaf kalau misal salah ya. Yang saya tahu, keracunan kehamilan itu bisa dialami oleh semua ibu hamil. Tetapi yang paling berpotensi itu yang memiliki gejala seperti hipertensi atau darah tinggi, diabetes seperti itu. Nah, kebetulan saya sendiri mempunyai darah tinggi. Jadi keracunan kehamilan pun pada akhirnya kena saya gitu. Nah, selama masa di rumah sakit itu yang saya alami pertama pusing karena kan darah tinggi terus naik. Pusing, mungkin banyak beban pikiran juga, tapi ya udah dibuat enjoy. Nah, selama 2 hari itu benar-benar nggak dibolehin sama dokter banyak minum cairan. Bahkan sampai pulang dari rumah sakit pun minum pun juga dibatasi gitu. Jadi selama masa menjelang lahiran ini nanti itu hanya boleh minum 1 hari 1 liter air, sedangkan kebanyakan ibu hamil itu justru disuruh banyak minum. Yang saya tahu ya, disuruh banyak minum karena kan takutnya nanti bayinya di dalam dehidrasi atau bagaimana, terus nanti takutnya ada apa-apa atau gimana kan gitu. Nah, tapi saya sama dokter tidak diperbolehkan minum lebih dari 1 liter selama 24 jam. Ya kebayang lah ya gimana hausnya nahan air putih yang cuman boleh minum 1 liter tok dalam waktu 24 jam. Nah, setelah itu waktu tanya ke dokter mau pulang dari rumah sakit, tanya dokter kenapa kok tidak diperbolehkan minum 1 liter dalam 24 jam, lebih 1 liter dalam 24 jam. Ternyata nih, buat ibu-ibu yang mungkin mempunyai darah tinggi, punya diabetes, bisa lihat video saya ini. Jadi kata dokter, orang yang sudah mengalami yang namanya keracunan kehamilan itu tidak diperbolehkan banyak minum cairan. Bahkan di infus pun itu keluarnya sangat-sangat pelan keluarnya. Cairan infus itu bahkan bisa sampai lebih dari 24 jam. Nah, habis itu kenapa kok tidak diperbolehkan banyak cairan yang masuk dalam tubuh? Karena takutnya apa? Masuk dalam paru-paru kita. Kalau sudah cairan tadi masuk dalam paru-paru kita, nah kita mau lahiran pun juga akan bingung. Karena apa? Operasinya kan juga dokter juga akhirnya kebingungan gitu loh, kebingungan eh, kebingungan nanti gimana operasinya, karena kan ibunya itu punya banyak keluhan, punya banyak macam kendala soal melahirkan juga. Jadinya tidak diperkenankan untuk minum lebih dari 1 liter dalam 24 jam. Nah, besok ini sekitar tanggal 5 itu insya Allah saya mulai kontrol lagi, mulai membicarakan tentang kapan bisa lahiran, karena sudah didiagnosa sama dokter kalau saya nggak boleh lahiran 40 minggu. Kenapa? Karena memang punya riwayat hipertensi tadi, darah tinggi. Jadi kemungkinan lahirannya di usia kandungan 36 minggu atau 37 minggu. Jadi 8,5 bulanan, nggak sampai 9 bulan. Seperti itu. Nah, bila ada ibu-ibu yang ingin program diet, program hamil,
sebaiknya diperiksa dulu kesehatannya. Kalau ingin program hamil diperiksa dulu kesehatannya, takutnya mempunyai riwayat seperti saya, lebih baik dijaga dulu pola makannya. Kalau badannya kegemukan dijaga badannya, diet gitu. Dulu saya awal pertama kali program hamil itu saya pakainya ini Herbalife. Jadi saya tiap hari minumnya Herbalife terus, karena yaitu tadi program diet saya seperti itu. Dan alhamdulillah dalam waktu 6 bulan setelah program diet dengan Herbalife, saya dikasih kepercayaan sama yang di atas, dikasih keturunan, alhamdulillah. Nah, setelah program Herbalife tadi berhasil buat saya, terus saya akhirnya berhenti karena takut mengkonsumsi Herbalife buat anak. Memang aman, katanya buat ibu hamil aman, cuman saya masih ada keraguan, masih ada was-was, jadinya tidak saya lanjutkan dulu program diet Herbalife-nya. Terus pada usia kandungan 6 bulan ASI saya ternyata sudah keluar dan alhamdulillah deras juga. Nah, itu saya disarankan sama teman juga untuk minum susu almond gitu. Susu almond untuk menambah derasnya air ASI tadi. Dan alhamdulillah saya ikuti saran teman saya, dan alhamdulillah sampai sekarang pun ASInya terus ngalir terus, walaupun adik bayinya belum lahir, cuman ASInya terus alhamdulillah terus mengalir, nggak ada seret-seretnya sama sekali. Jadi saran saya buat ibu-ibu, jaga kesehatan, terus yang gemuk-gemuk dietnya mulai dilakukan lagi, supaya nanti kalau misalnya dikasih keturunan badannya sehat-sehat semua, amin. Nah, sedikit cerita dari saya. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf, karena saya kan gak pernah namanya ngevlog-vlog ini ya, baru pertama-tama ini. Ya mudah-mudahan video-video berikutnya ngomongnya sudah mulai lancar, tidak belak-belaku lagi. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.